warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iswan Sarjana Pendidikan. Saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Kempo sejak pertengahan tahun 2023, tepatnya pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Di awal tugas sebagai kepala sekolah, saya dihadapkan dengan berbagai tantangan yang kemudian saya jadikan motivasi terbesar dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Salah satu tantangan nyata yang saya hadapi berupa jarak tempuh yang cukup jauh dari rumah menuju sekolah, yaitu sekitar 50 km, dengan waktu tempuh lebih dari 1 jam perjalanan. Di samping itu, saya juga dihadapkan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Kempo saat itu. Di antaranya, kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, terutama sarana pembelajaran penunjang teaching factory. SMK Negeri 1 Kempo sebagai sekolah menengah kejuruan yang memiliki berbagai kompetensi keahlian di bidang agribisnis dan agroteknologi belum bisa menunjukkan eksistensinya sebagai satuan pendidikan yang harus menyiapkan lulusan yang siap pakai dan mampu bersaing di dunia kerja. Hal ini ditunjukkan dengan potret beberapa kompetensi keahlian seperti kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar yang seharusnya dijadikan ikon SMK Negeri 1 Kempo, justru belum bisa menunjukkan kiprahnya dengan maksimal. Karena kondisi saat itu ruang praktek siswa belum memadai. Kondisi kolam yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan karena dalam keadaan bocor dan tidak terawat. Sementara sumber air bersih sebagai penunjang pelaksanaan pembibitan, praktek siswa masih sangat minim saat itu. Kondisi ini menyebabkan proses pembelajaran masih didominasi dengan model ceramah dan bersifat teoritis. Kondisi lain yang juga menjadi pusat perhatian saya selaku kepala sekolah saat itu adalah kurangnya kesempatan serta kurangnya motivasi tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Kempo untuk melakukan pengembangan diri melalui berbagai seminar dan pelatihan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis teaching factory. Berawal dari tantangan-tantangan tersebut, saya mencoba melakukan berbagai terobosan dan inovasi agar SMK Negeri 1 Kempo mampu bertransformasi dari pembelajaran teoritis menuju pembelajaran berbasis teaching factory. Langkah awal yang saya ambil saat itu adalah memberikan keteladanan kepada semua warga sekolah dengan hadir lebih awal dan menunjukkan bahwa jarak bukanlah hal ataupun kendala bagi kita dalam melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian kami melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan sekolah. Setelah itu, kami bersama komite sekolah dan warga masyarakat berupaya mendapatkan solusi dari kekurangan air bersih dengan melakukan pengemboran di sekitar lingkungan sekolah. Berbagai upaya pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana praktek dalam pembelajaran, kami mengikuti seleksi untuk mendapatkan bantuan pemerintah SMK Pusat Keunggulan. Dan pada awal Agustus tahun 2023, SMK Negeri 1 Kempo resmi ditetapkan sebagai penerima bantuan SMK Pusat Keunggulan skema reguler baru tahun 2023. Berkat bantuan ini, kami melakukan perbaikan di berbagai lini, mulai dari sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak terutama dunia kerja dan dunia industri, baik di sekitar Pulau Sumbawa maupun di Pulau Lombok.
Adapun bentuk kerjasama yang kami bangun dengan pihak industri antara lain melakukan penyelarasan kurikulum, kemudian menjadikan industri sebagai tempat magang guru dan siswa. Sebagai guru tamu di sekolah, kami hadirkan praktisi dari industri, kemudian industri juga kami jadikan tempat pelaksanaan uji kompetensi siswa. Dari berbagai perbaikan yang kami lakukan, kini SMK Negeri 1 Kempo dapat bertransformasi dari pembelajaran teoritis menuju pembelajaran berbasis teaching factory. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai hasil pembelajaran teaching factory yang hampir di setiap kompetensi keahlian sudah dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang dikenal di masyarakat. Di antaranya produk pakan ikan buatan yang dihasilkan oleh kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar. Kemudian kerupuk dari kulit ikan yang dihasilkan oleh kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan. Ada juga bibit lele, hasil pembenihan dari hasil pembelajaran anak-anak di kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar. Dan juga ikan nila segar dan lele segar dari hasil budidaya yang merupakan hasil pembelajaran teaching factory di agribisnis perikanan air tawar. Ada juga empek-empek dari tulang ikan. Ini hasil produksi kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan. Akuarium mini dari kompetensi keahlian agribisnis perikanan air tawar, serta yang terakhir dari kompetensi keahlian agribisnis perikanan air payau dan laut, yaitu produk berupa udang fanami. Nah, setelah kami mampu bertransformasi ke pembelajaran berbasis teaching factory, kini di tahun 2025 ini kami kembali melakukan pengembangan dalam proses pembelajaran dengan memaksimalkan pendekatan pembelajaran mendalam dan penguatan 7 kebiasaan anak Indonesia. Untuk memperkuat dan memaksimalkan pendekatan pembelajaran mendalam dan 7 kebiasaan anak Indonesia, kami di SMK Negeri 1 Kempo kembali mendapatkan program bantuan SMK Pusat Keunggulan Skema Penguatan Pembelajaran Mendalam pada tahun 2025. Hal ini memberikan kesempatan kepada kami untuk berinovasi dalam pembelajaran. Sebagai langkah awal, kami telah melakukan workshop penyusunan modul dan video pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran mendalam, di mana dalam proses workshop ini kami didampingi oleh narasumber yang berkompeten yang didatangkan dari BPP, MPV, KPTK, GOA. Demikian hal-hal yang bisa kami lakukan, semoga bermanfaat, semoga praktek baik ini bisa menjadi contoh, bisa memberikan inspirasi kepada semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.